Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana atau step by stepnya membuat desain golden ratio dari dasar versi Mas Ogin ya. Yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman, langsung saja seperti biasa kita buka aplikasi CorelDRAW-nya ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya contoh apa itu golden ratio, bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, dan di sini juga saya contohkan di sini ada logo Instagram ya buat contoh buat nanti kita latihan bagaimana sih kita menerapkan golden ratio pada suatu logo. Nah, sebelum kita praktek ya teman-teman perlu ketahui golden ratio itu sebenarnya diambil dari pelajaran matematika ya, dan golden ratio itu juga sebelum golden ratio. Nah, di situ ada bilangan Fibonacci number lah. Nah, di sini ada tulisannya ya, tinggal teman-teman baca sendiri bagaimana bacaannya. Nah, di sini setelah teman-teman mengetahui angka-angkanya itu dan akan dibuat seperti bulat-bulat seperti ini. Nah, tapi paling pertama teman-teman akan membuat square. Nah, bentuk kotak ini. Kemudian kalau sudah seperti itu mengikuti nomor, mengikuti angka Fibonacci tadi, yaitu dari angka 1, 2, 3, 5, 8, 13 sampai 21 sampai 21. Tetapi pada sebenarnya sih itu panjang. Nah, akan tetapi karena golden ratio, nah kalau sudah jadi seperti ini baru bisa dinamakan golden ratio. Nah, karena golden ratio ini kita terapkan ke desain, maka dari itu yang diambil angkanya hanya dari bilangan 1 sampai 21 gitu saja ya teman-teman, sederhananya saja. Ini menurut sepengetahuan sejauh Mas Ogin ketahui. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu ataupun ada yang lebih tahu selain itu, silahkan komentar di kolom komentar ya teman-teman, karena Mas Ogin hanya share setahu dan sepengalaman Mas Ogin saja. Nah, untuk lebih lengkapnya supaya teman-teman lebih tahu lebih lengkapnya apa sih golden ratio itu, nah teman-teman bisa searching sendiri di Google ataupun di sumber website yang terpercaya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat desain seperti ini ya, golden ratio tersebut. Pertama kita kepinggirkan dulu. Oke, nah ini juga kita ke bawahkan. Nah, pertama kita membuat yang ukuran besar dulu, misalnya ya kita buat kotaknya dulu. Nah, supaya nanti ke depannya mudah bagaimana cara membuat golden ratio tersebut. Nah, supaya teman-teman tahu ya golden ratio itu ini, nah yang bulat-bulat seperti ini ya. Nah, kotak-kotaknya ini hanya ibaratnya untuk mempermudah ketika kita membuat bulatan tersebut. Oke, pertama kita buat kotaknya dengan menggunakan rectangle tool ya. Nah, karena sudah ada ukurannya ya dari sananya ya, dari bilangannya. Sebenarnya sih kalau kita membuat desain itu kan kita pakai ukuran pixel, karena kita karena golden ratio ini dari pelajaran matematika pasti ukurannya menggunakan ukuran cm. Nah, di sini saya menggunakan cm ya. Oke, kita buat dulu ukuran 21 ya, 21 kali 21. Nah, kita asal aja. Kemudian kalau sudah kita ganti ukurannya di sini. Nah, di sini ya. Ganti 21 kali 21. Oke, nah dan jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita buat kotak yang lainnya, yaitu ukuran misalnya yang 13, yang paling besar. Kita copy paste saja ya. Nah, geser, ubah ukurannya ke 13 kali 13 di sini ya, gantinya 13 kali 13. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita sesuaikan ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat lagi kotak yang ukurannya misalnya di sini ada kotak ukuran nomor 8. Nah, kalau sudah kita ubah ukurannya di sini 8 kali 8 cm. Oke, kita sesuaikan saja ya, kita luruskan supaya membentuk, supaya rapi. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat kotak lagi yang ukuran 5 kali 5. Copy paste, geser, ganti ukurannya di sini ya, 5 kali 5 cm. Oke, kalau sudah seperti ini kita sesuaikan saja. Oke, udah. Nah, kalau seperti ini kita buat yang ukuran selanjutnya yaitu 3, karena di sini saya mulainya dari yang besar sampai ke kecil ya.
Nah, sebenarnya sih sesuai selera teman-teman. Mungkin teman-teman mau buatnya dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil, oke. Nah, kalau ini kita ubah ukurannya ke 3 kali 3. Kemudian tekan enter. Nah, kalau udah segini tinggal kita luruskan saja. Oke. Nah, misalnya tempelnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah itu kita buat yang selanjutnya yaitu ukuran 2 kali 2. Kita copy paste saja. Sini. Kita ubah di sini ukurannya 2 kali 2. Oke. Kalau sudah sini kita luruskan saja sini ya. Oke. Nah, ini luruskan rapat. Ini 2 kali 2 udah. Nah, terakhir kita buat yang 1 kali 1 ini. Dua kotak lah. Oke, kita copy paste sama ubah ukurannya di sini ya, teman-teman. Kalau kita ingin mengubah ukuran suatu objek. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita luruskan aja. Nah, oke. Tinggal copy paste. Nah, di sini kan ukurannya sama 1 ke 1. Nah, jadi di sini akan ada 7 kotak. Kalau nggak 7 kotak, 8 kotak, tergantung kebutuhan dan selera ya sebenarnya, teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8. Oke. Sesuai ini. Nah, kemudian baru kita buat bulat-bulatannya dengan menggunakan ellipse tool ini. Nah, supaya rapi, supaya gampang dalam pembuatan bulatnya sesuai pinggir-pinggirnya kotak ini, teman-teman arahkan si kursor ini ke tengah sini. Nah, kita klik objek kotaknya dulu, oke. Nah, sudah seperti ini kita arahkan ke sini. Nah, di sini ada tombol muncul center. Nah, baru teman-teman tekan, klik sambil tekan keyboard ALT. Nah, sama shift. Nah, seperti ini ya. Tinggal teman-teman paskan saja. Nah, misalnya kalau sudah seperti ini, nah ini ada tulisan note, berarti ini sudah pas. Oke. Sudah pas ukurannya 21 kali 21. Nah, tinggal lepas saja udah ya. Nah, tinggal teman-teman lihat ukuran bulatannya. Misalnya kita geser. Nah, di sini ada tulisannya ya. Oke, 21 kali 21. Kemudian kita buat lagi sama kayak tadi ya prakteknya. Klik objeknya, kotak. Nah, sampai lihat ada tulisan center seperti ini. Baru teman-teman klik mouse-nya, klik kiri sambil tahan ALT plus shift dengan menombol tekan ALT dan shift. Nah, seperti ini ya. Oke. Sampai seperti ini add note gini ya. Tulisan note ini baru lepas. Oke. Ulangi lagi sampai semuanya terisi bulatan tersebut. Oke, kita ke kotak ini. Center, klik mouse kirinya sambil tahan, geser, tekan ALT sama shift bersamaan ya. Nah, seperti ini biar gampang di tengah ya, nggak acak-acak. Nah, kalau sudah sini note baru lepas. Oke. Kemudian selanjutnya center, klik kiri sambil menekan ALT plus shift keyboard. Nah, geser sampai seperti ini, ada tulisan node gitu ya. Nah, itu menandakan bulatan itu sesuai dengan ukuran kotak tersebut. Nah, di sini kita buat lagi. Center, klik kiri mouse, tekan ALT sama shift bersamaan. Oke, geser mouse-nya sampai node gini ya. Kemudian lagi, pastikan teman-teman di center ya supaya mudah. Nah, fungsinya apa sambil kita menekan ALT dan shift? Fungsinya supaya bulatannya itu tidak kemana-mana. Jadi hanya di tengah gitu ya. Selanjutnya sama yang terakhir. Ya, sebenarnya sih ada cara ininya juga dengan cara copy paste menyesuaikan, tapi kan di sini saya praktekkan supaya teman-teman tahu bagaimana cara membuatnya sederhananya saja ya. Nah, kalau di sini udah inilah yang disebut namanya golden ratio. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita praktekkan golden ratio tersebut pada desain logo. Misalnya di sini saya sudah sediakan logo Instagram yang sudah dibuat sebelumnya ya. Contohnya, nah di sini ini logo Instagram ini bisa diterapkan oleh golden ratio karena ya memang dari dasarnya ada unsur-unsur golden ratio-nya dari logo Instagram tersebut. Oke, kita langsung saja kita kepinggirkan dulu ya. Kan kita pinggirkan, kita
ke lembar selanjutnya ya. Di sini saya sudah buatkan juga lengkap ya. Nah di sini oke, nah di sini ada ya udah. Nah kita buat sekarang. Nah di sini juga seperti yang teman-teman ketahui, sebelumnya saya pernah menjelaskan di video sebelumnya, sebelum kita membuat desain sesuatu, ada kala baiknya kita membuat color palette tersebut. Karena kenapa? Mungkin akan bermanfaat ketika teman-teman sudah membuat desain pola tersebut dan kita sudah mempunyai warna yang kita sudah siapkan, jadi nggak bingung dalam mencari warna atau dalam menerapkan warna yang kita inginkan. Oke, kita taruh dulu di sini, kemudian kita transparankan supaya gampang ya, mungkin 50 kemudian kita lock supaya nanti tidak berubah-ubah. Nah kita lock. Oke, nah kita gunakan golden ratio yang tadi sudah kita bikin, misalnya di sini ya contohnya tadi sudah saya buat. Nah kita geser, kita ambil lingkaran yang menurutnya sesuai ya, misalnya yang ini, lingkaran yang ini kita taruh di sini. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita taruh juga di sisinya. Nah seperti ini, kita taruh lagi di bawahnya. Oke, seperti ini. Nah di sini ya, di sini 4 bulatan ini berfungsi buat membuat sketsa yang background paling belakangnya itu yang berwarna ya. Nah di sini sebenarnya saya sudah buat sketsanya di sini ya. Nah di sini saya contohkan lagi dari pertama supaya teman-teman paham. Oke, kemudian kita buat lagi bulatan untuk list putihnya ini ya. Mungkin kita ambil lingkaran yang ukuran 5 ini ya, kita taruh di sini. Nah seperti ini ya. Oke, nah baru kita copy paste lagi, taruh di sini mungkin. Nah sesuaikan saja ya dengan polanya. Oke, nah udah kita copy paste lagi di bawahnya. Oke, nah taruh di bawahnya ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buat yang bulatan tengahnya ini. Nah kita ambil yang ini, misalnya yang ini juga sama. Oke, copy paste saja. Nah taruh di sini. Oke, kemudian baru kita yang terakhir yaitu bulatan yang ini terakhir. Oke, kita ambil yang ukuran yang paling kecil, misalnya yang ini ya. Oke, taruh saja di sini. Nah seperti ini ya udah. Nah tinggal kita buat pinggir-pinggirnya seperti ini dengan cara pakai grid line, garis lurus. Nah di sini pakai, teman-teman bisa menggunakan 2-point line mungkin ataupun pen tool. Mungkin di sini saya pakai pen tool aja ya, misalnya ya, saya pakai ini aja, 2-point line aja biar mudah. Nah misalnya di sini. Oke, ubah dulu ke ukuran 1 seimbang. Nah baru kita lebarkan. Nah seperti ini ya, baru kita ke bawahkan lagi garisnya, menyesuaikan ukuran sisi-sisinya yang sudah kita buat tadi ya, golden ratio tersebut. Nah kalau udah, kita buat yang sisi sampingnya sekarang. Oke, di sini misalnya segini ya, misalnya ini. Oke, contohnya kita ubah ke 1 dulu biar seimbang. Nah seperti ini, saya tarik ke bawah. Oke, kita copy paste lagi. Oke, nah seperti ini ya. Oke, nah ini sketsa grid line dan golden ratio nya ini adalah membentuk background yang berwarna di belakang tersebut. Oke, nah selanjutnya kita buat yang list putih ini. Nah putih yang ini nih, nah bulatan yang ini. Oke, kita buat lagi, copy paste saja ya karena sudah ada. Nah seperti ini contohnya ya. Nah ini sesuaikan aja ya, jangan terlalu rapat. Nah teman-teman juga harus teliti ya. Nah, karena kadang kalau kita terlalu nggak rapat dengan garis tersebut, kadang akan hasilnya di akhir tuh tidak sesuai dengan ekspektasi lah ibaratnya. Misalnya seperti ini misalnya, tapi bisa diakali juga sebenarnya, karena
dasar golden ratio ini fungsinya untuk sketsa supaya memudahkan satu, dan kedua supaya presisi atau pas kiri kanan bawah atas seperti itu ya ukurannya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal yang atas. Oke, nah seperti ini. Nah udah, tinggal kita juga yang bawahnya. Nah kalau udah seperti ini sudah selesai, tinggal kita buat sketsanya. Bukan sketsanya, langsung kita buat objeknya dengan cara mengikuti alur-alur, ambil garis yang bisa membentuk kotak tersebut. Nah di sini saya buat dulu desain kotak yang berwarna tersebut ya. Oke, kita menggunakan rectangle sama. Nah di sini kita lock dulu ya garis-garisnya supaya tidak bergerak. Oke, kita group, kemudian kita lock, kita transparankan dulu aja, mungkin segini 40 misalnya ya, 40. Nah kalau sudah, kita ambil objek yang pertama, yaitu kita lock. Nah kita ambil yang objek paling belakang, background warna ini, pakai rectangle tool ya. Nah di sini ikuti ini aja. Nah sini set, tarik sampai ke bawah sini. Nah oke. Nah kalau udah seperti ini, nah teman-teman bisa lihat kan masih berbentuk kotak. Nah, caranya pertama kita ubah dengan menggunakan shape tool. Di sini ada shape tool, kita tinggal tarik kotak-kotak ini ke bawah. Nah seperti ini ya, mengikuti golden ratio yang kita buat tadi ya, melengkungnya segimana. Nah kalau seperti ini tinggal lepas. Oke, nah background yang belakang sudah jadi. Kemudian kita buat background yang selanjutnya, yaitu list putih kotak ini ya. Oke, kita buat lagi di sini ya, ujung not ini garis. Nah di sini udah klik ya, dan kita ubah lagi shape dengan menggunakan shape tool supaya melengkung, menyesuaikan dengan si golden ratio ini yang bulatan ini ya. Oke, nah kalau udah seperti ini, nah selesai. Oke, tinggal kita buat bulatan yang ini. Nah bulatan yang ini seperti biasa kita menggunakan ellipse tool ya. Nah taruh di center ya. Nah di center seperti ini ya, tarik, share. Oke, sesuaikan. Oke seperti ini ya. Nah kalau udah, lepas, dan kemudian kita buat yang lingkaran kecil ini. Nah lingkaran kecil ini kita ambil aja dari sini aja ya. Oke, nah baru taruh di sini. Oke, kita sesuaikan aja ukurannya 2 aja. Oke, dan selesai. Nah jadilah sketsa dari golden ratio tersebut. Nah sekarang tinggal kita proses mewarnainya. Kita inikan dulu aja ya, kita hilangkan dulu yang tadi udah kita unlock, kita hilangkan. Backgroundnya juga sama, kita hilangkan. Oke, nah di sini kan ada 2 ini ya. Pertama kita warnai dulu dengan si yang color palette yang sudah kita sediakan. Oke, kita warnai mungkin dasarnya dulu biru, karena di sini saya lihat biru ya dasar warna Instagramnya. Oke, nah seperti ini kita hilangkan garis outline-nya supaya mudah gampang dilihat atau enak dilihat ya. Nah seperti ini supaya bagaimana cara warnanya bergradasi seperti ini ya, bercampur. Nah di sini saya menggunakan nih interactive fill tool, kita tarik ke bawah. Oke, nah seperti ini. Kemudian saya pilih yang ini. Nah yang kalau nggak salah sih radial, karena di sini Corel Draw-nya versi yang 2020. Nah seperti ini ya. Oke, nah kemudian seperti ini kebalik, misalnya di sini yang paling atas seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, nah kita gunakan 5 warna ini. Bagaimana caranya? Nah caranya kita tekan aja di garis-garis ini nih 2 kali. Nah otomatis dia akan menambah. Oke, karena saya mulainya dari bawah aja ya, yang warna putih ini kita rubah ke warna kuning. Nah, warna kuning ini ya. Nah oke, ini aja gampang. Nah seperti ini.
Kemudian kita tambah lagi di sini warnanya warna oranye. Nah, oke. Kemudian kita tambah lagi warna di sini, tekan aja 2 kali di garis ini ya. Dengan warna yang lebih oranye lebih tua. Nah, seperti ini aja biar gampang. Oke. Kemudian kita satu lagi tambah lagi warnanya warna ungu yang ada di sini ya, color palette, karena kan seperti yang saya sudah bilang, itulah fungsi dari color palette, memudahkan kita dalam menerapkan warna yang akan kita terapkan ketika pola atau line art yang sudah kita buat jadi mudah lah dalam kita mencari warna. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal sesuaikan aja, contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, contohnya oke. Nah, anggap saja ini sudah cocok warnanya seperti Instagram ya. Kemudian tinggal kita buat di si putihnya ini. Nah, kita tebalkan saja sebenarnya ya. Nah, gampang, 30 25 contohnya ya. Sini juga kita samakan 25. Nah, caranya bagaimana kita buat si outline-nya ini berubah menjadi warna putih, kita tinggal ganti saja di sini. Nah, di sini nah ada kotak, kita klik 2 kali. Kita ganti warna putih di sini. Kita pilih aja warna putih. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini biar gampang tidak kerja 2 kali, tinggal teman-teman gini aja, pakai color adapter tool, klik yang warna putih, arahkan ke outline yang mau kita ganti warnanya. Nah, dan ingat ya, outline-nya supaya tergantikan outline-nya saja, ini logonya akan seperti ini nih, kotak putih seperti ini. Kalau seperti ini dia akan menjadi warna tengahnya. Nah, seperti ini. Kalau mau garisnya saja, nah seperti ini ya, simbolnya kotak. Nah, seperti itu ya teman-teman, tinggal kita satu lagi ini warna putih, ganti aja warna putih di sini. Oke, outline-nya kita hilangkan dan jadilah logo Instagram yang kita buat menggunakan metode golden ratio. Oke teman-teman, nah seperti itulah contoh sederhananya ketika kita membuat suatu logo menggunakan golden ratio. Misalnya kalau kurang tebal, misalnya tinggal teman-teman tebalkan saja 30 misalnya ya. Kita rubah ukuran outline-nya di sini. Oke, ini juga sama. Ini kita tutup aja seperti itu ya. Oke. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana atau step by stepnya membuat desain golden ratio dari dasar versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.